Acara hari ini disupport oleh DMP, ya, klinik DMP. Teman-teman sekarang ada di sini di klinik DMP. Dan untuk MC hari ini adalah Ade Fajar Maulana, saya sendiri. Saya biasanya dipanggil sayang, tapi sama istri, ya. Kalau di sini jangan, panggilnya Pak Fajar saja. Oke, sehari-hari saya sebagai seorang trainer, yang mana hari ini diminta oleh Pak Malik untuk menjadi MC, dan nanti insya Allah di sesi akhir saya juga akan memberikan sedikit materi, ya. Dan sesi kita hari ini ada tentunya materi yang nanti akan disampaikan oleh master trainer kita, lalu nanti ada sesi quiz. Jadi teman-teman silakan catat materi-materi yang sekiranya penting, karena di quiz nanti akan ada hadiah voucher GoPay atau OVO yang bisa dimasukkan ke dalam OVO ataupun GoPay Anda. Ya, jadi silakan catat ya. Kalau memang ada dirasa penting, langsung aja catat, jangan ditunda lagi. Oke, nanti dilanjut dengan Q&A session ya, sesi tanya jawab. Tapi kalaupun nanti ada sesi tanya jawab ataupun ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silakan langsung angkat tangan, Pak Malik, mohon maaf nih, Pak Fajar, mohon maaf, motong, saya mau tanya perihal slide ini. Itu boleh aja. Jadi kita nggak usah nunggu di sesi akhir ya, untuk sesi tanya jawabnya. Tentunya nanti ada juga latihan-latihan yang akan teman-teman lakukan. Jadi nggak cuma materi yang akan disampaikan oleh master trainer kita, tapi juga ada sesi latihannya. Untuk public speaking sendiri, Pak Malik ini pengalamannya Masya Allah, nggak cuma di Indonesia, tapi juga sudah keluar negeri. Jadi teman-teman silakan tanyakan pengalaman beliau nanti, bila mana ada pertanyaan tentang public speaking yang memang harapan teman-teman nih. Wah, kendala saya kalau public speaking seperti ini, harapannya seperti ini. Langsung tanyakan langsung kepada Pak Malik. Oke? Tanpa menunggu waktu lagi, waktu dan tempatnya kita sambut Pak Abdul Malik Badekes. Berikan tepuk tangan untuk Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alright, kita mulai saja. Oke, how I become a public speaker. Bagaimana tiba-tiba saya menjadi public speaker ya? Sebetulnya from a bad dream. Apa sih bad dreamnya? Dulu saya kalau mau ke toilet dari kelas, ya dari kelas itu kan kadang-kadang kita harus ke toilet ya di tengah-tengah kelas dimulai. Itu saya deg-degan banget untuk ngomong ke guru, Bu saya mau ke toilet atau Pak saya mau ke toilet, itu saya deg-degannya minta ampun. Jadi buat saya untuk ngomong di depan umum tuh itu nightmare buat saya. Saya bikin saya deg-degan, ya. Jadi kalaupun saya pulang dari toiletnya, biasanya dari toilet kita masuk lagi ke kelas, saya harus nunggu dulu ada orang masuk baru saya ikutan. Jadi semalu itu saya untuk masuk ke kelas doang. Terus kalau telat saya malunya minta ampun. Makanya saya datangnya selalu tepat waktu kalau sesuatu. Alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Sampai saya kerja saya selalu tepat waktu masuk ke kantor. Gitu, karena kalau saya telat saya malu. Bisa-bisa ntar ditanya di depan kelas sama guru, kan kalau ada yang terlambat biasanya ditanya oleh gurunya ya, dari mana, kenapa terlambat dan lain sebagainya, itu buat saya itu memalukan gitu. Seiring berjalannya waktu, saya banyak mengikuti lomba-lomba tarik suara. Jadi saya senang bernyanyi dari SD, dari TK bahkan. Dari TK saya, jadi makanya saya tulis di sini baby ya, bahkan dari kecil pun saya suka menyanyi. Jadi TK dulu saya ingat banget perpisahan TK saya nyanyi Denpasar Moon. Kalau teman-teman tahu yang seumuran nih pasti langsung tahu ya Denpasar. Kalau nggak salah penyanyinya Maribeth ya, nama penyanyinya Maribeth. Saya nyanyi itu waktu TK, jadi saya menyanyi lagu bahasa Inggris waktu TK karena orang tua saya juga ngelihat kok saya sering nyanyi ya. Jadi dari kecil seperti itu dipupuk, sampai saya SD saya mengikuti kejuaraan, SMP sampai SMA saya mengikuti kejuaraan level Jawa Barat, saya juara 2 waktu itu, masih lomba nyanyi juga. Perwakilan dari Bogor ya, sampai setelah pulang itu saya diundang oleh wali kota Bogor untuk minum teh bareng gitu. Jadi juaranya dulu. Nah, dari situ terasah lagi, kemudian saya suka mengikuti lomba pidato. Saya suka mengikuti lomba pidato dari SMP, juara juga sama, SMA juga sama seperti itu. Jadi gini loh, bukan instan tiba-tiba saya bisa berdiri di depan dan berbicara bahasa Inggris, memberikan pidato, no. Itu semua ada prosesnya yang luar biasa panjang prosesnya. Kemudian setelah itu SMA saya diminta untuk mengikuti lomba debat. Jadi waktu itu saya masih kelas 1 SMA,
waktu itu saya SMP pun bahasa Inggrisnya masih belum terlalu bagus, tapi pengucapannya lumayan bagus. Pengucapannya lumayan bagus, tapi kemampuan komprehensifnya belum secara 100%. Pada saat itu saya dipaksa untuk tampil di depan, untuk debat. Kebetulan teman saya yang dua lagi, jadi 3 orang waktu itu perempuan. Mereka belajar sendiri gitu, mereka belajar berdua masing-masing, nggak sama saya bareng-bareng. Karena pada saat SMA, aktivitas saya lumayan banyak. Saya ketua paduan suara, saya juga gabung di kelas sains, olimpiade. Saya ketua debat bahasa Inggris juga waktu itu. Saya ikut kateda juga. Di luar saya penyanyi nasyid juga, penyanyi nikahan juga. Jadi agenda saya banyak. Di OSIS saya sekretaris, remaja masjid saya ketuanya. Bayangin. Jadi it's always Malik gitu. SMA saya dulu di EPHB. Jadi kalau ketemu anak EPHB, gurunya pasti kamu angkatan Malik bukan. Pasti yang disebut Malik. Karena apa? Saya tampil lagi. Begitu. Kenapa waktu itu saya jadi sekretaris OSIS, saya nggak dapet juara satunya, juara 3 kalau nggak salah, juara 4 gitu. Jadi 5 besar itu dia akan menjadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Saya dapetnya juara keempatnya gitu dari sekian banyak siswa. Jadi dilatih. Saya mengikuti lomba debat pun awalnya saya gagal, saya nggak bisa ngomong sama sekali. Saya maju ke depan, mulut saya kaku, saya tidak bisa berbicara. Saya kaku sampai akhirnya guru saya memukul punggung saya. Ayo Malik, kamu harus berbicara. Ini waktunya kamu untuk ini. Akhirnya itu kelas 1 ya, kelas 1. Saya gagal, saya nggak mengikuti kejuaraan lomba debat itu. Terlebih mental saya belum siap juga. Kalau yang 2 orang lagi, dia sehari-hari sama orang tuanya berbahasa Inggris. Dia sehari berbahasa Inggris, beda dengan saya. Gitu, saya benar-benar ditempa oleh oleh kehidupan, oleh pengalaman. Silakan masuk. Ini peserta yang pertama juga dulu ya, mengikuti pelatihan yang pertama. Waktu itu job interview. Ya, job interview. Perkenalan diri dulu biar yang lain kenal. Nama dan asal tempatnya. Iya. Pagi. Tuh dari Jakarta juga, luar biasa ya. Saya sempat ingin mengadakan acara ini online karena banyak sekali, 75% mungkin. 75% pendaftarnya itu dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari Balikpapan, Kalimantan, Papua. Gitu, padahal jelas-jelas acaranya kan offline ya. Kalau baca postingannya offline, kemudian dia masuk ke grup, saya tulis juga di deskripsinya. Kemudian saya tegaskan lagi yang bisa datang itu berapa orang. Gitu, mungkin mereka mengiranya ini acaranya online. Karena rata-rata kalau acara yang diposting di internet, pasti bayangannya adalah acara online. Ya bukan acara offline. Padahal ini jelas-jelas acara offline. Karena kalau public speaking bagaimana ya kalau online? Ya bisa-bisa aja tapi mungkin gregetnya kurang. Untuk tampil di depan umum langsung seperti ini dengan online, itu berbeda. Online mungkin bisa kita matikan videonya. Begitu ya, hal-hal seperti itu. Ya jadi saya pun pernah jatuh bangun ya dalam perjalanan hidup saya public speaking, terutama belajar public speaking. Di kelas 2 SMA, karena saya pernah gagal kelas 1, saya belajar kenapa sih saya gagal, saya pelajari terus. Kenapa kata-kata ini gak keluar dari mulut saya ketika saya berada di depan kelas. Saya latihan di depan cermin berkali-kali. Alhamdulillah kelas 2 SMA, kelas saya itu juara 1 lomba debat bahasa Inggris satu sekolah. Jadi semua kelas diadu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan itu saya alhamdulillah juara 1 di situ. Gitu. Akhirnya lanjut sampai kuliah, saya jadi MC, diminta untuk jadi moderator acara. Kemudian sampai akhirnya saya sampai di training di India. Waktu itu 2016. Di training di India, 20 orang dari seluruh dunia, saya satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Untuk dilatih public speaking-nya. Ya, waktu itu oleh Dr. Zakir Naik, kalau teman-teman tahu. Ya, itu 2016 sekitar 3 bulan. 3 bulan saya dapat fasilitas yang luar biasa. Saya tinggal di Hotel Bintang 4 selama 3 bulan. Baju pun di laundry. Ya, jadi biayanya itu ratusan juta per orang ya dikali 20 orang. Kamera untuk merekamnya pun menggunakan kamera 4K, 8K. Ya 2016 yang belum banyak orang pakai. Hollywood pun belum banyak yang pakai. Tapi waktu itu foundation punyanya Zakir Naik, dia berhasil beli itu langsung ke gedung Sony.
ya langsung datang ke Jepang. Jadi kalau tim Zakir Naik, kalau mungkin tim medianya kayak Askar Media gini ya, mereka kalau mau beli kamera itu diundang sama Sony-nya langsung, bahkan sebelum ditawarin ke Hollywood, ditawarin ke Zakir Naik dulu. Satu kameranya 13 miliar harganya. Itu yang 8K. Dan Zakir Naik punya beberapa gitu loh. Nah untuk public speaking, saya belajar dengan beliau langsung waktu itu di India ya 2016. Beberapa bulan, 3 bulan. Nah itulah perjalanan saya gitu sampai saya berada di titik itu. Sampai setelah itu ya saya ngambil TESOL, ya bahasa Inggris, kemudian saya ngajar di Malaysia juga saya pernah, ya dan seterusnya. Terus saya pernah ke Korea juga, ya. Itu semua dari ya makanya dari bad dream yang saya bilang tadi, from a bad dream to a nice dream. Yang tadinya saya takut, yang tadinya public speaking itu menjadi momok yang menakutkan, sampai saya mendapatkan keindahan-keindahan dari situ. Karena saya berjuang untuk mengubah situasi itu. Saya tidak menyerah dengan keadaan, saya berubah di situ. Alright, itu sedikit perjalanan saya. Apa yang ada di gambar di depan ini? KTP. KTP itu apa? Kalau KTP versi kita itu konten, tampilan, dan penyampaian. Ada 3 poin. KTP. Konten, tampilan, dan penyampaian. Konten itu adalah isi apa yang saya bicarakan. Ini adalah konten. Bagaimana cara kita menampilkannya? Saya menampilkan ini melalui Microsoft PowerPoint. Kita lihat di sini gambarnya. Dengan warna yang minimalis, saya menonjolkan font-font seperti ini. Kata-katanya. Nggak terlalu banyak kalimat. Teman-teman kalau melihat presentasi, kadang-kadang kalimatnya panjang sekali. Seperti Microsoft Word. Orang kadang-kadang nggak bisa bedain Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint. Namanya aja PowerPoint, berarti hanya poin-poinnya saja, bukan kalimat-kalimat. Dulu teman saya membuat salah satu slide, dia copy proposal skripsinya, di copy plak-ketiplak langsung menjadi PowerPoint. Sehingga tulisannya banyak sekali. Apa yang ada di pikiran audiens? Audiens akan berpikir, saya mau baca ini atau mau memperhatikan saya. Ya, orang pasti seperti itu. Jadi KTP tampilannya seperti ini, tampilan dan penyampaian gaya komunikasinya. Bagaimana gaya komunikasinya? Apakah pelan? Waktu tahun 2015 saya pernah hadir dalam sebuah seminar, pembicaranya itu S3 lulusan Harvard. Ya, S3 lulusan Harvard. Jadi ekspektasi semua orang pasti tinggi dong. Ya nggak? Lulusan Harvard, S3. Pinter banget dari Fakultas Kedokteran UI juga. Dia tim risetnya kedokteran UI, dia kerja juga di pemerintahan. Di pemerintahan pun jabatannya sudah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya hadir, dia bawa kertas panjang banget kertasnya. Ngomongnya pelan banget. Nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran. Jadi dia berbicara, selamat pagi, hari ini saya. Semua orang memperhatikan di 5 menit pertama. Kalau 5 menit pertamanya aja udah boring, udah bosen, wassalam. Akhirnya apa? Seluruh peserta main handphone. Gak ada yang memperhatikan. Padahal isinya bagus banget. Saya baca tulisannya bagus banget. Gitu. Tapi apa? Penyampaian. Gaya penyampaiannya mungkin gak masuk ke audiens. Dulu juga pernah ada guru sekolah saya, guru matematik, pintar, dia beberapa kali pernah IP-nya 4, bukan IPK ya, IP-nya 4, lulusan IPB juga, jurusan matematik, bayangin jurusan matematik negeri, IP-nya pernah 4 beberapa kali. Dia kalau menjelaskan di depan, papan tulis penuh 2, ditanya, ada yang ngerti nggak? Enggak. Jawabannya begitu. Jadi tidak ada yang ngerti, karena apa? Penyampaiannya. Gaya komunikasinya seperti apa, penyampaiannya bagaimana. Itu penting banget. Kenapa saya singkat ini menjadi KTP? Sehingga teman-teman ingat kalau pulang ke rumah, oke, KTP, konten, tampilan, dan penyampaian. Ini bagian juga dari public speaking. Kita highlight yang penting-pentingnya, kita jadiin akronim. Sehingga orang ingat. Oke teman-teman, kita hari ini punya 20 poin ya. Ingat semua ya. Gak ingat orang 20. Banyak, bagaimana cara saya mengingatnya. Tapi kalau sedikit,
tapi sampai ke semuanya. Oke? Jadi ini juga bagian dari public speaking, kenapa akhirnya saya menjadikan ini akronim. Metodenya macam-macam. Impromptu, dadakan. Saya kalau hadir ke nikahan saudara ya, Lik, lu ini ya, sambutan ya, pasti kayak begitu. Karena tahu saya sering tampil di depan umum ya, menggunakan kemampuan public speaking saya, itu dadakan. Saya tinggal minta nama mempelainya siapa, orang tuanya siapa, saya catat, ya udah, saya ngomong, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar, semoga dan seterusnya. Itu namanya dadakan, nggak ada persiapan sama sekali. Dan kita harus siap, kalau kita memiliki kemampuan public speaking, kita harus siap mendapatkan si pekerjaan yang dadakan-dadakan ini. Kemudian yang kedua adalah naskah proklamasi ya, contohnya itu naskahnya ada, tinggal dibaca aja. Banyak juga pemimpin-pemimpin negara yang menggunakan naskah ketika berpidato, nggak masalah, itu bagian dari public speaking. Kenapa menggunakan naskah? Daripada saya ngomongnya ngelantur, ngalor ngidur kemana-mana, lebih baik saya pakai naskah. Jadi sesuai isinya. Dan jangan dikira ya, yang di sambutan-sambutan atau tanggapan-tanggapan dari presiden, dari menteri, dari gubernur dan sebagainya, mereka punya timnya, ada tim khususnya yang membuat itu. Nggak mungkin dong, dia malam-malam buka Google gitu, terus tiba-tiba membuat materinya, no. Mereka punya tim sendiri. Mereka tinggal membaca, sehingga isinya tidak keluar dari koridor yang seharusnya. Naskah. Kemudian, memorize, ya ini teknik hafalan, kita buat dulu di rumah, kita hafalin, kita akan gunakan sesuai dengan yang kita buat. Dan outline, ini yang paling sering dipakai dan yang paling sering disarankan, ya, extempore ini. Jadi kita highlight yang penting-pentingnya saja. Bisa dalam notes, bisa dalam PowerPoint. Kita tulis yang penting-pentingnya, sehingga isinya nanti sesuai dengan outline yang sudah kita buat. Oke, impromptu, manuskrip, memorize, extempore. Oke. Ada lagi teknik verbatim. Teknik verbatim itu kita menggunakan teks yang nanti sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi teksnya kita hafalkan juga, kita berikan juga ke audiens, nanti isinya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh kita. Oke, tujuannya. Tujuannya itu public speaking apa? Banyak ya, salah satunya untuk memotivasi. Misalnya training-training motivasi, itu untuk memotivasi. Kemudian para petinggi negara juga sama ya, guru, dosen, di kelas suka memberikan kita motivasi. Itu bagian salah satu tujuan dari public speaking. Informasi. Contohnya apa informasi? Update perkembangan COVID. Yang kena COVID berapa, yang meninggal berapa, itu informasi yang diberikan. Sesuai angkanya dengan data di lapangan. Oke. Kemudian situasi. Situasi ini macam-macam. Ya, macam-macam situasi. Itu bisa. Salah satunya contohnya untuk situasi ini, kita memegang kendali dari sekumpulan orang. Jadi dari sekumpulan orang yang berkumpul, misalnya demonstrasi atau apa, kita mengontrol mereka. Yel-yel, ya. Yel-yel itu kan pasti ada orang yang di depannya kan, untuk satu orang si public speakernya ini yang mengendalikan sekian orang, jumlah orang tersebut. Mempengaruhi, ya, politik bisa, ya nggak harus politik, ekonomi juga bisa. Ketika Menteri Ekonomi mengatakan bahwa inflasi, ya kita rugi, kita untung, BUMN dan lain sebagainya, itu ada bagian pengaruhnya juga ke masyarakat. Terakhir infonya BPJS kita ya surplus ya tahun ini 400 miliar sekian. Nah itu juga bagian dari mempengaruhi, begitu. Menghibur, ya kalau menghibur banyak sekali. Salah satu contohnya adalah stand up comedy. Ya stand up comedy adalah tujuannya untuk menghibur. Jadi tujuan dari public speaking ini apa nih? Tujuannya apa? Motivasi, informasi, situasi, mempengaruhi, atau menghibur. Ini sumbernya dari Glints ya, salah satunya. Oke, manfaatnya tentu confidence. Confidence ini bisa membawa kita kemanapun. Oleh karena itu, ketika kita sering menggunakan kemampuan public speaking kita
confidence kita akan terasa, rasa percaya diri kita itu akan meningkat. Kita interview di depan recruiter, itu kita bisa meyakinkan. Karena kita punya rasa percaya diri. Kadang dari hal kecil, seorang recruiter bisa mereject. Ya, seorang user juga bisa mereject seorang kandidat yang memang nggak ada rasa percaya dirinya sama sekali. Dia ragu dengan potensi diri dia. Bagaimana sebuah perusahaan mau meng-hire seseorang yang ragu dengan kemampuan dirinya sendiri? Make sense ya? Jadi itu bisa diterima. Kemudian leadership. Leadership itu dituntut, seorang leader dituntut untuk memiliki kemampuan public speaking. Dia berbicara di depan umum, dia berbicara di depan anggotanya. Kalau dia aja deg-degan ngomong di depan anggotanya, di depan bawahannya, bagaimana dia ingin menjadi seorang leader? Ya, skill itu bisa dipelajari. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ya kemampuan-kemampuan teknis itu bisa dipelajari. Ya. Dan public speaking ini termasuk dari kemampuan non teknis komunikasi, ya itu kemampuan non teknis. Kemudian untuk karir, pastinya ya untuk karir dari pas kita mau interview aja, kalau kita memiliki kemampuan public speaking, kita bisa meyakinkan recruiter. Kemudian persuasif, kita jadi lebih persuasif lagi. Kita menyampaikan sesuatu, orang bisa percaya, orang bisa terpengaruhi oleh apa yang kita sampaikan. Kemudian kita menjadi berpikir kritis juga. Kita menyusun kata-kata, kita pastikan bahwa kata-kata kita sudah sesuai. Kita menyampaikan data, datanya sesuai dengan di lapangan. Begitu. Kemudian menyampaikan ide atau gagasan dalam kerja kelompok saja. Dalam kerja kelompok saja itu udah ada public speakingnya. Kenapa? Karena nanti kita akan berbicara di depan umum. Di depan 3 orang, di depan 4 orang, saya menyampaikan ide dan gagasan saya, itu didengar oleh yang lainnya. Oke. Kemudian cara meningkatkannya bagaimana? Tentunya dengan latihan. Tadi saya sudah menyampaikan perjalanan karir ya, journey public speaking saya sampai saya berada di titik ini itu karena tentunya latihan berkali-kali. Dan kita harus mengenal audiens kita. Kita harus mengenal audiens kita. Misalnya saya diundang oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang data science. Misalnya tentu orang-orangnya berarti kritis. Ya orang-orangnya harus berdasarkan data, berdasarkan fakta. Begitu. Jadi kita harus mengenali audiensnya. Kita datang ke TK, kita datang ke universitas tentu beda. Kita datang ke TK, cara menyampaikan sapaan kita pun berbeda. Selamat pagi anak-anak dengan selamat pagi para mahasiswa. Dari situ pun berbeda. Ya, body language, kita gunakan gerakan tangan. Kenapa? Biar nggak jenuh juga. Kalau kita berdiri mematung seperti ini juga akan jadi aneh. Ya. Kemudian role model, kita harus punya role model. Siapa sih role model kita? Siapa sih orang yang mirip dengan saya ketika berbicara? Kita pilih orangnya siapa, lalu kita tonton video-videonya di YouTube. Jadi kita mengetahui cara dia berkomunikasi seperti apa. Aduh saya suka banget sama Najwa Shihab, nonton deh videonya di YouTube. Sehingga kita bisa memiliki acuan, oh role model saya si A, role model saya si B. Atau bisa jadi guru di sekolah mungkin. Kadang kita suka dapat guru yang penyampaiannya tuh enak, begitu nyampein langsung masuk, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan cara-cara yang mereka gunakan juga. Alright, karena latihan adalah salah satu faktor ya untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita, maka hari ini kita akan latihan public speaking satu demi satu peserta training harus ke depan dan harus berbicara. Tapi jangan khawatir, kita akan buat teksnya bareng-bareng. Oke? Teman-teman boleh menggunakan instrumen yang ada di depan teman-teman sekarang, boleh menggunakan handphone atau boleh menggunakan kertas ya dan pulpen. Kita mulai dengan perkenalan diri. Ya. Kalau perkenalan diri biasanya apa pertamanya? Nama, sebelum nama? Salam ya. Salamnya mau assalamualaikum, mau good morning, mau selamat pagi, boleh sambil ditulis aja ya, sambil ditulis. Kita hanya menyampaikan personal information ya, personal information kita, nama,
kemudian asalnya dari mana, berasal dari institusi mana, nanti temen juga di syuting satu-satu ya. Berdiri di depan sini nanti di syuting satu-satu, walaupun hanya 1 menit, tapi persiapannya harus matang ya. Tadi sudah, salam sudah ya. Kemudian selamat pagi ya, good morning dan sebagainya. Pilih salah satu aja. Mau selamat pagi, mau assalamualaikum, mau selamat malam juga boleh, mau good morning boleh, mau dalam bahasa Inggris boleh. Kemudian setelah itu nama, ya. Kita boleh menginfokan nama lengkap kita, kemudian nama panggilan. Nama saya Abdul Malik Badeges, saya biasa dipanggil Malik, seperti itu. Ya. Alright, nama sudah, domisili, saya berasal dari atau saya tinggal di. Kemudian institusinya, boleh universitas atau boleh kantor, kita bekerja, saya bekerja untuk perusahaan A yang bergerak di bidang, dituliskan. Ya. Oke, karena waktunya hanya 1 menit, setelah institusi, teman-teman boleh menuliskan hobi. Ya. Saya suka berenang, saya suka jogging, saya suka apa, itu buat penutupnya. Sehingga dalam perkenalan ini kita tahu, oh ternyata Pak Rafli suka jogging misalnya. Pak Fajar suka berenang, itu salah satu pengingat juga, ya pengingat. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cepat-cepat ya berbicara, jangan cepat-cepat, slow, clarity itu penting. Clarity itu adalah kejelasan. Kejelasan ucapan kita itu penting banget. Kalau kita nggak jelas berbicaranya, orang tidak akan konsen dengan apa yang disampaikan oleh kita. Oke? Setelah latihan berkali-kali, teman-teman ada yang mau memulai sekarang, mau mencoba? Tidak boleh membawa teksnya ya. Tidak boleh membawa teksnya. Nanti setelah itu ada Q&A ya, alias tanya jawab. Masing-masing peserta harus memberikan 1 pertanyaan. 1 aja cukup untuk 1 peserta. Setelah itu baru nanti input bisa dari saya, bisa dari Pak Fajar dan Miss Sinta mungkin nanti kasih input secara overall mungkin ya, secara garis besar. Apakah ada yang sudah siap? Boleh tunjuk tangan? Oke, Pak John Kennedy. Silakan mikrofonnya, Eja tolong diberikan. 3, 2, 1, action. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Kennedy. Domisili saat ini di Bogor, di Kebun Kelapa, Kota Bogor Tengah. Saat ini saya bekerja pada PT Balergo Bali Bekabung sejak tanggal 20 Juni yang bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan olahraga basket. Kemudian untuk hobi saya sendiri adalah membaca dan menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tepuk tangannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih kepada Pak Malik untuk kesempatannya. Di sini saya berdiri untuk memperkenalkan diri saya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adik, ADIK, namanya unik. Saya biasa dipanggil Adi, saya berasal dari Kota Medan. Untuk saat ini saya berdomisili di Jakarta, tepatnya di dekat Manggarai. Untuk pendidikan sendiri, saya pendidikan S1, bahasa Inggris, dan saat ini saya bekerja sebagai tim leader di salah satu perbankan yang ada di Jakarta, yaitu Bank Neo Commerce. Untuk hobi sendiri, saya sangat suka yang namanya culinary, traveling, dan juga movie. Sejauh ini itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizkullah dan saat ini saya tinggal di Kabupaten Bogor, tepatnya di Citayam.
Saat ini kesibukan saya itu bekerja sebagai admin di Shopee Express, perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman. Lalu hobi saya saat ini adalah bermain musik, terutama alat musiknya gitar sih yang saya suka. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Punya channel YouTube mungkin untuk gitarnya? Belum? Ada sih, tapi nanti aja lah promosinya. Thank you. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Davina Damayanti Dewi, biasa dipanggil Davina. Asal saya dari Kota Bekasi, tepatnya di Bantar Gebang. Lalu asal institusi saya berasal dari Universitas Islam As-Safiyah. Namun saat ini saya juga bekerja sebagai marketing officer di perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman. Lalu hobi saya adalah mempelajari hal baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Malik atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Nur Muhammad, biasa dipanggil Fajar. Alhamdulillah saya lulusan S1 Teknik Industri di Universitas Dharma Persada. Saat ini saya sedang nganggur, lagi nunggu project karena peminatan saya di bidang safety. Saat ini saya di bidang apa? Safety officer, HSE. Untuk saat ini saya tinggal di daerah Cakung, Jakarta Timur. Sekian dari saya, terima kasih. Hobi saya lupa. Hobi saya main futsal biasa. Hobinya pelupa. Hobi saya main futsal. Oke. Thank you, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Zakia Nur Fajri, biasa saya dipanggil Zakia. Saya hari-hari sebagai ibu rumah tangga, tapi juga seorang freelance graphic designer. Ya, saya tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hobi saya memasak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inputnya dari saya dulu mungkinnya Pak Fajar ya. Setelah itu nanti Miss Sinta bisa menambahkan atau Pak Fajar bisa menambahkan juga. Ini input ya, ini secara umum saya nggak akan bilang personnya siapa. Salah satunya adalah kesulitan untuk berbicara ketika menggunakan masker. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya menggunakan salah satu alat, yaitu alat plastik ya, seperti semacam plastik, seperti ini. Sehingga ketika saya bernapas, kalau saya pakai ini, nama saya Malik, akan kesulitan. Ya, sehingga saya menggunakan alat ini, atau bisa menggunakan masker katuk yang agak besar. Suka ada yang agak besar, saya lupa KN95 atau apa namanya. Yang agak besar ya, jadi ada rongga untuk keluar suara kita. Nah jadi hal itu pun saya perhatikan gitu loh. Hal sekecil itu pun saya perhatikan. Kenapa? Saya mau audiens saya betul-betul mendengar apa yang saya sampaikan. Kemudian miking, teknik mikrofon. Yang benar adalah 3 jari dari sini. Ya, jadi nggak terlalu. Kalau saya bisa langsung dekat, kenapa? Karena ini ada penyangganya di sini ya. Tapi jaraknya itu adalah 3 jari. Tadi ada yang di sini. Ya, ada yang terlalu jauh. Walaupun kalau terlalu jauh tapi ruangannya seperti ini terdengar. Bagaimana kalau audiensnya banyak? Tentu yang di belakang tidak mendengar suara kita. Ya. Ada lagi yang nunduk ke bawah. Nunduk ke bawah. Jadi kita harus melihat, kalau teman-teman perhatikan, selama tadi saya presentasi, saya pasti pernah melihat wajah teman-teman semua. Jadi kita harus lihat semua wajah ketika kita berbicara di depan. Gantian. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Semuanya pasti pernah saya lihat. Ya kan, tadi selama saya berbicara, saya pasti pernah melihat teman-teman semua. Jadi itu penting. Dan juga jangan ke satu titik. Karena pembicaranya saya, jadi iya Pak, saya tinggal di Bogor Pak, gitu. Kesini aja gitu, padahal kan audiensnya yang ini. Ya, itu. Itu hal-hal yang mungkin sederhana, tapi kalau kita latih terus-menerus, akan jadi terbiasa. Ada pertanyaan so far? Sebelum kita masuk ke latihan yang lebih sulit lagi. Silakan Pak John. Terima kasih. Tadi ada role model ya Pak untuk sebagai motivator. Ya. Kalau kita menjadi diri sendiri itu bagaimana? Kita boleh menjadi diri sendiri, tapi karakter manusia menurut DISC itu dibagi menjadi 4 kan. Ada yang dominan,
ya, ada yang mempengaruhi, kemudian ada yang santai, ya, kemudian ada lagi yang kritis, gitu loh. Nah, kita mau yang mana nih? Kita cari dulu karakter kita yang mana sih sebenarnya dari si keempat kategori ini, atau kalau MBTI ada 16 ya kalau nggak salah. Jadi yang masuk ke 16 itu kita masuk ke yang mananya. Kemudian kita bisa mengklik, ya, kita bisa mengklik karakter tersebut dan tokoh-tokoh yang memiliki karakter tersebut. Sehingga kita bisa mencontoh mereka. Boleh jadi diri sendiri, dia juga jadi diri sendiri juga, tapi nanti akan terlihat ciri khasnya. Tapi akan lebih mudah lagi kita akan mencontoh orang-orang yang mirip gayanya seperti kita. Nah, pas. Tapi sebetulnya nggak masalah ya kalau misalkan kita berbicara menggunakan masker, kita buka dulu maskernya seperti ini kalau kita di depan. Kita itu kan menggunakan masker kalau kita ngobrol sama orang ya. Kalau misalnya di sini kan jaraknya jauh banget kan. Jadi insya Allah. Ketika tadi memberikan suatu penjelasan, pengenalan di awal, ingat satu, kesan pertama tidak terulang pada kesempatan kedua. Jadi pastikan ketika teman-teman mencoba memperkenalkan diri, unsur 3V, 3V itu digunakan. V yang pertama adalah verbal. Artikulasi penting. Artikulasi penting. Tadi Mas Fajar ketika menyebutkan HSE ya. Nah, kalau ada singkatan akronim seperti itu, sampaikan kepanjangannya apa. Ya, saya bekerja sebagai admin atau administrator. Ya, saya adalah orang yang memahami seluk-beluk DISC, dominan, influence, steadiness, and conscientiousness. Nah, jadi diucapkan, ya. Ketika kita tidak mengucapkan, teman-teman audiens akan bingung. Jadi artikulasi dan kalau ada akronim sampaikan kepanjangannya apa. V yang pertama tadi verbal. V yang kedua adalah voice dulu. Ya. Di kesempatan kemarin, di sesi waktu job interview, saya pernah bilang, voice itu, walaupun katanya sama, maknanya bisa berbeda. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Pak Malik tidak masuk hari ini. Oke, sekarang ganti kata tersebut, nadanya dengan bisik-bisik. Go. Pak Malik gak masuk hari ini. Sekarang ganti lagi dengan marah. Go. Yes. Kata yang sama, beda nada, maknanya bisa. Nah. Ya, jadi verbal, voice, ya. Dan di voice itu teman-teman, Pak Fajar, saya orangnya malu Pak. Saya kalau ngomong nggak bisa cepet, it's okay. Ada teknik yang disebut dengan the power of pause. Apa? The power of pause. Jadi kita ketika ngomong ada jeda. Tapi pastikan ketika ada kata yang perlu penekanan dilakukan. Saya tinggal di Bogor, ya. Dan saya senang sekali tinggal di Bogor. Ada penekanan. Ya. Tadi voice. Yang terakhir baru tadi kata Mas Adi, visual. Body language. Ketika slide saya ada di sini, tangan saya ketika mau menunjuk yang ini. Karena dalam sisi komunikasi ada yang disebut dengan blocking. Ketika saya berdiri di sini, lalu saya mencoba memperkenalkan diri saya, tangannya seperti ini yang tepat. Blocking itu seperti ini. Saya membungkuk. SEO. Open posture. Smile, eye contact, open posture. Tadi kata Pak Malik kan, smile dan eye contact. 3 detik. Jadi tidak hanya satu
sisi. Ya. Visual. Jadi ketika tangan satu di sini, hindari tangan ditaruh di belakang. Ya. Seandainya itu seperti kita tuh menyembunyikan sesuatu. Pak Fajar, saya nggak nyaman kalau nggak ke belakang. Bisa di sini, bisa di sini. Pernah lihat MC seperti ini kan? Ferdi Hasan, dia angkat tangannya. Pride-nya diangkat sama dia. Seperti itu. Jadi body language sangat penting. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Yang berikutnya, Mas berdua. Oke, jadi group of two. Ya, jadi group of two. Kalau misalnya 3 menit, kemudian kita menunggu, gimana ya? Cukup nggak ya waktunya ya? Cukup ya kalau masing-masing ya? Oh iya 30 menit, belum ntar udah closing segala macam ya. Oke, ya udah nggak apa-apa, 2 orang aja. Komponennya apa? Pembukaan, ya pembukaan, kemudian konten, kemudian penutup. Kalau misalnya, aduh saya belum terlalu berani, ya udah pembukaan sama penutupnya aja. Kontennya bisa temennya sebelah. Jadi bekerja sama, topiknya bebas. Ya topiknya bebasnya. Iya mau yang mana? Mau yang motivasi, mau yang informasi. Saya situasi aja deh, saya menghibur aja. Mau deskripsi, mau narasi. Kita buatnya bareng-bareng gak usah khawatir. Open ended question. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung kita jawab di sini. Oke. Silakan ditulis dulu teksnya, poin-poinnya. Atau mau langsung ditulis teksnya 100% boleh. Untuk mempermudah jadi ntar tinggal baca doang. Boleh, berarti itu metode yang disampaikan tadi apa? Metode yang pakai teks yang naskah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Perkenalkan nama saya Fajar dan rekan saya Mas Adi. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Hari ini Mas Adi akan menyampaikan tentang indeks kualitas udara di Jakarta saat ini. Untuk Mas Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting sekali bagi kita semua. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang selalu bekerja di luar ruangan, benar ya? Nah, sebagai informasi teman-teman, setiap tahunnya yang namanya paparan polusi udara ini bisa menyebabkan 7 juta kematian setiap tahunnya, bayangkan. Nah, mengakibatkan hilangnya banyaknya nyawa melayang ini karena polusi udara mengakibatkan WHO mengadakan revisi untuk peraturan yang sudah 15 tahun mereka buat sebelumnya. Dikarenakan dirasa bahwa peraturan yang sebelumnya dibuat itu sudah tidak lagi bermanfaat atau efektif. Berdasarkan data yang diinformasikan di sini, dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pedoman baru WHO itu sudah merekomendasikan yang namanya 6 polutan klasik. Apa saja mereka? Yang pertama itu adalah debu halus yang singkat dalam bentuk PM. Kemudian ada ozon, O3, nitrogen dioksida NO2, sulfur dioksida SO2, dan karbon monoksida. Keenam polutan ini adalah menjadi indeks dasar bagi WHO untuk menentukan yang namanya kualitas udara di suatu negara, terutama juga di Jakarta. Pedoman kualitas udara global yang baru dari WHO ini teman-teman, memberikan bukti yang jelas bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, terutama di wilayah timur atau Jakarta. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan data yang diterima, Indonesia menjadi polutan utama atau ranking pertama di dunia. Bayangkan teman-teman, polutan pertama. Kenapa tidak? Bayangkan saja, kita bisa lihat di sekeliling kita saat ini satu rumah punya yang namanya kurang lebih 2 atau 3 kendaraan bermotor. Benar atau fakta? Fakta ya, benar. Kenapa? Karena gengsi tadi. Nah, bayangkan satu rumah punya 2 motor teman-teman, kali 1000 rumah. Ya, itu sudah berapa banyak kendaraan yang menghasilkan emisi. Bisa dilihat sekarang ketika teman-teman dalam perjalanan dari rumah kemari, ada berapa banyak kemacetan di luar sana titiknya, dan bagaimana kondisi langit saat ini. Saya pribadi teman-teman, ketika baru bangun tidur pagi hari ini cukup surprise. Kenapa? Ketika buka pintu biasanya saya lihat itu matahari pagi. Tapi hari ini malah saya itu kabut. Saya merasa, wah ini di Bogor kali ya, saya pikir. Ternyata tidak, jam 6 pagi masih berkabut. Jam 8 pagi yang harusnya matahari cerah di Jakarta masih berkabut.
ini menandakan Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Dan saya yakin Bogor juga akan mendapatkan efeknya. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman, harus kita ketahui dulu apa sih yang menjadi dasar dari atau indeks dari yang namanya WHO ini. Yang pertama itu ada sangat bagus. Sangat bagus dari WHO dikategorikan dalam warna biru, di mana poinnya 0 sampai 33 poin. Jika dia bagus, tadi yang pertama sangat bagus teman-teman ya, 0 sampai 33 poin. Kemudian 34 sampai 66 poin, itu masih bagus. 67 sampai 99 poin sedang, 100 sampai 149 poin bahaya, 150 sampai 200 poin sangat berbahaya, dan 200 ke atas itu mengakibatkan skala nasional. Nah, untuk Indonesia sendiri atau Jakarta, sebagai informasi kepada teman-teman, per hari ini dikabarkan kualitas udara di ibu kota saat ini mencapai di angka 155 mm, di mana bisa dikatakan sangat berbahaya. Bayangkan, apa aja menjadi efeknya teman-teman jika polusi udara ini tidak kita gubris. Yang pertama ISPA, yang kedua juga gangguan pernapasan atau jantung, yang ketiga juga yang namanya gangguan kulit bagi yang ada kendala atau sensitif dengan kulit, dan masih banyak lagi hal yang diakibatkan oleh polusi udara. Sehingga kami sangat menyarankan kepada teman-teman, yang pertama, ketika ingin keluar dari rumah selalu gunakan masker yang bisa mampu menyaring udara bersih. Yang kedua, jika teman-teman misalnya tidak memiliki aktivitas yang terlalu penting, sebaiknya di rumah. Yang ketiga, ketika teman-teman berada di rumah, sangat disarankan untuk menutup jendela dan menggunakan pendingin ruangan atau air purifier yang bisa membantu menjernihkan kualitas udara di dalam ruangan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu minum air mineral yang cukup agar menjaga kesehatan teman-teman. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan kepada MC saya. Terima kasih. Oke, baik Mas Adi, penjelasannya gimana teman-teman? Makin seru kan? Nah, dengan ini saya tutup summary-nya ya Mas Adi ya. Dengan meningkatnya polusi udara di Jakarta saat ini, kita harus minum air mineral teman-teman. Dan air mineral yang cukup dan menggunakan masker. Itu yang pertama. Itu yang pertama, betul. Nah, supaya kita ini tidak terkena penyakit seperti ISPA. Sekian dari kami, dari kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ya. Oke, untuk perihal udara ini ya, mungkin ada hubungannya dengan jumlah penduduk. Apakah ada hubungannya? Karena dulu waktu saya di India, itu jarak 100 meter, saya nggak bisa lihat orang. Jadi saya kalau naik taksi atau naik bajai di India, 100 meter saya nggak tahu itu apa. Jadi saking udah betul-betul, nah apakah jumlah penduduk mempengaruhi? Terus solusinya selain, kan susah ya bagi orang yang keluar rumah kan dia nggak ada pilihan lain gitu loh. Nah itu gimana ya? Apakah akan berdampak jangka panjang atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak Malik atas pertanyaannya. Mungkin Mas Adi bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang namanya solusi, yang utama itu adalah kembali ke pribadi kita masing-masing, terutama buat para smoker yang ada di ruangan ini. Kenapa? Ya, karena ini hal yang sangat penting teman-teman. Bayangkan aja Indonesia itu kita katakan let's say punya penduduk 1 juta, kita katakan 1 juta ya. Jika 800.000 aja penduduk yang merokok, ya dalam 1 jam udah berapa banyak polusi udara yang dihasilkan dalam 1 jam, ya. Beda lagi kalau misalnya punya motor tadi. Jadi kalau ditanya apakah pengaruh penduduk, sangat pengaruh Bapak. Kenapa? Karena tadi saya sudah berikan contoh, satu rumah punya minimal 2 motor biasanya. 2 motor itu sekali keluar, ada berapa banyak emisi yang dikeluarkan. Tadi yang pertama sudah ada rokok, ya. 800.000 orang, 1 jam menghasilkan kita katakan 1000 mm polusi. Beda lagi kendaraan bermotor. 1 juta orang keluar dengan 2 motor, udah berapa banyak kendaraan yang keluar dan menghasilkan emisi. Itu 1 jam. Bagaimana dalam seharian? Nah, contoh simpel seperti ini aja sudah menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau ditanya solusi pertama ini adalah yang cukup unik dari saya pribadi Pak, yaitu selalu gunakan namanya alat kontrasepsi. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih banyak banget yang namanya pola pikir yang pertama, tetangga nikah,
harus nikah. Yang kedua, tetangga punya anak banyak, harus punya anak banyak. Mungkin 1-2 tahun pertama belum ada efek, tapi di jangka panjangnya nanti Pak, ketika si anak-anak udah bertumbuh, dan kemudian bertambah populasinya, terjadilah yang tadi. Gitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua juga, solusinya adalah, dari kita pribadi, harus sudah mulai melakukan hal sekecil tadi. Contoh misalnya jika perokok, bisa mengurangi rokoknya, itu hal yang paling utama. Yang kedua, di rumah, jika menggunakan segala sesuatu yang menggunakan bahan bakar, misalkan kata kompor gas atau sebagainya, dikurangin. Dan untuk yang namanya berkegiatan di luar, bisa dikurangi dengan namanya bersepeda, atau jalan kaki, atau menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan pemerintah. Bisa dikatakan transportasi umum saat ini, itu sudah sangat mewah teman-teman. AC-nya aja udah kayak kulkas. Bener nggak? Ya. Cuma masalahnya gengsi Indonesia itu nggak ada duanya. Orang beli mobil, kita beli mobil. Orang beli jet, kita beli jet. Jadinya gitu. Jadi solusinya adalah kembali kepada diri kita dulu, agar bisa melakukan perubahan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Hadi atas jawabannya. Dari Pak Malik, cukup? Cukup? Dari teman-teman lain cukup? Ada. Ada? Oh. Cukup, mungkin saya tutup. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika sesi tanya jawab, ada satu metode yang teman-teman bisa gunakan nanti. Itu metodenya PrEP. Dan juga ada pakai juga RES. Tapi saya sangat sarankan RES. RES itu akronim, kepanjangannya rephrase, ucapkan kembali apa yang disampaikan oleh si penanya. Oh, tadi Pak Malik, jadi ditanyakan masalah ini ya, betul Pak? Rephrase. Kayaknya yang kedua adalah example. Baru kita kasih contoh atau kasih kondisi saat ini. Yang ketiga adalah stop. Karena kita ingin menjawab, saking kita tahu banyak hal, kita membuka informasi yang baru, sehingga membuat orang lain menjadi ingin bertanya lebih banyak. Ya, kayaknya adalah take the next question. Jika sudah cukup, kepada itu ada pertanyaan lain. Nah, itu untuk mengalihkan ke peserta yang lain. Jadi rest ya, kita harus ulangi dulu apa yang disampaikan penanya supaya benar-benar apa yang ditanyakan dan apa yang kita akan jawab adalah relevan. Oke, semoga bermanfaat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afi Fiskola dan teman saya Dimas. Ya, saat ini kita akan menginformasikan terkait cuaca. Apa sih itu cuaca? Cuaca adalah suatu kondisi di mana yang kita alami sehari-hari, terlebih untuk aktivitas yang berada di luar ruangan. Kenapa sih kita harus tahu tentang cuaca? Penting kita ketahui karena cuaca saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya dalam beberapa minggu ke depan kan suka rada ekstrim gitu ya. Kadang suka hujan, tiba-tiba terus panas. Jadi menyebabkan kondisi tubuh kita juga kadang tidak stabil. Nah, mungkin langsung sama Mas Dimas. Nah, untuk kita mengetahui terkait cuaca, entah itu hari ini, untuk besok, ataupun kemarin, kita juga bisa mengetahuinya dari sumber-sumber, contohnya dari website berita seperti detik.com, rcti.com, dan yang lainnya. Dan untuk mengantisipasinya terkait cuaca yang tidak stabil ataupun sering berubah-ubah, kita harus mempersiapkan seperti jas hujan, payung, ataupun yang lainnya. Nah, untuk seperti cuaca yang tidak stabil ini, kita juga harus mempersiapkan kondisi kita agar fit. Seperti kita minum vitamin, minum obat-obatan, seperti minuman yang seperti Isoplas atau yang lainnya. Dan kita juga harus menggunakan masker juga keluar, walaupun sebenarnya kita tidak usah dipakai masker juga, tapi kita harus tetap memakai masker untuk polusi udara juga yang tidak stabil ataupun sering berubah-ubah. Dan untuk cuaca sekarang ini kan kita juga harus mengantisipasinya. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya buat Mas Raffi. Ya, mungkin sekian dari kita. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Buat Pak Malik boleh? Oke. Apakah cuaca yang tidak menentu ini ada hubungannya dengan imun juga? Kalau misalnya
terkait dengan apa ya, sakit ya. Jadi dengan cuaca yang sama, orang dengan imun lebih tinggi itu kan dia cenderung lebih kuat ya untuk menghadapi cuaca tersebut gitu. Anak A dan anak B sama-sama keluar, sama-sama gejala, tapi yang A kalau pulang sakit, yang B enggak gitu. Nah itu antisipasinya bagaimana? Banget di pertanyaan dari Pak Malik. Nah, kalau sebagai kita mempunyai anak yang misalkan ya, misalkan anak yang tadi Bapak bilang, anak yang A bermain bola sama anak B. Nah, yang anaknya itu sakit dan B-nya tidak. Nah, untuk mengantisipasinya kita juga, misalkan yang A-nya sakit, kita harus juga mengecek kondisi anak tersebut, anak A. Misalkan dia orang tuanya menanyakan, "Dek, kok kamu tiba-tiba sakit setelah main ini? Memang teman kamu kenapa?" Yang si B, apakah dia kena batuk atau flu atau sedang lagi penyakit apa? Nah, kemudian orang tua yang si A ini langsung mengantisipasi memberikan obat seperti obat demam ataupun obat batuk untuk mengantisipasi anak ini tersebut sakit berkelanjutan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, good. Ya, terima kasih Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya John Kennedy. Saat ini saya domisili di Bogor. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pekerjaan saya saat ini. Sebelumnya rekan saya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Hoirul Latifah, domisili di Kabupaten Bogor. Saya freelance. Baik, terima kasih. Melanjutkan. Untuk saat ini saya bekerja pada PT Balergo. PT Balergo ini bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan olahraga basket. Saya bergabung baru 2 minggu, tanggal 20 Juni 2022, maaf. Perusahaan berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. Adapun posisi saya saatnya adalah sebagai warehouse spesialis. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai warehouse spesialis yang pertama adalah stock take, yaitu menghitung stok secara manual. Yang kedua adalah daily report, termasuk juga stock outman. Stock outman saya lakukan 2 minggu sekali. Kemudian saya manage warehouse atau mengelola gudang. Itu untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai warehouse spesialis. Kemudian silakan rekan ya. Kalau saya, pekerjaan yang saya lakukan itu mengenai desain interior. Apa sih desain interior? Apa sih itu desain interior? Interior itu kayak perancangan sketsa mengenai bangunan, seperti visualisasi, tapi bukan seperti arsitektur. Itu beda. Nah, sebelum desain di aplikasi, pekerjaan ini memerlukan banyak survei. Seperti gimana sih bentuk tanah di lapangan dan apa aja di sekitar lingkungan itu. Ini akan berpengaruh dengan apa yang akan kita hasilkan di desain nanti. Yang pastinya sebelum desain kita pasti sudah briefing dengan klien dan mengenai konsep, suasana dan nuansa mau seperti apa sih yang mau dibentuk dalam rumahnya nanti, seperti itu. Seperti itu aja yang bisa kami sampaikan mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang berkenan bertanya mengenai penyampaian yang telah saya sampaikan, dipersilakan. Mau pesan interior? Silakan yang bertanya. Kalau misalnya orang yang memiliki pace di bidang interior itu bisa disebut dengan desain interior, cuma punya pace doang gitu, pace Kesukaan tempat itu ya. Apa dia udah bisa disebut dengan desain interior? Kalau menurut saya itu belum. Soalnya pasti kan kalau desain interior pasti punya klien dan bisa aplikasinya gitu. Tapi kalau misalnya punya ketertarikan dengan desain interior mungkin bisa lebih dalamin lagi sukanya seperti itu. Bagaimana, sudah jelas? Iya, kalau soalnya kan banyak survei yang bakal dilakuin sama desain interior sebelum nanti desain aplikasinya gitu. Bagaimana? Mungkin sudah jelas.
John ini bukan pekerjaan pertama, pasti sebelum pernah bekerja. Nah, kesan pertama Pak John setelah 2 minggu bekerja itu seperti apa? Dan untuk Mbak, arsitektur dan desain interior sekarang kadang-kadang suatu tukar ya, maksudnya apakah itu arsitektur atau bukan, bedanya apa sih? Gitu. Mungkin bisa disampaikan, tadi kan dibilang beda kan? Nah bedanya itu gimana? Ini adalah bagaimana kesan saya setelah 2 minggu bergabung pada PT Logo. Pertanyaan sangat, bagi saya sangat bagus gitu. Karena jujur saja selama saya bekerja, saya bekerja sejak 2001 dan perusahaan ini menurut saya sangat baik. Kita mungkin sering mendengar tentang toksik ya, toksik di dunia kerja. Di sini selama 2 minggu saya tidak menemukan itu, dan saya sih berharap semoga untuk ke depan saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik, dan saya berharap karena saya masih dalam masa percobaan 3-4 bulan, kemudian dikontrak, saya berharap saya berharap bisa stay di sini yang cukup lama gitu kan, maksudnya karena saya mendapatkan kenyamanan di perusahaan ini gitu Pak. Oke, mungkin bisa saya jawab untuk perbedaan desain interior dan arsitektur. Desain interior itu lebih kayak visual dari si gedungnya, jadi kayak misalnya sebelum dibangun nih, kita udah ngeliat nih gimana sih rumahnya gitu misalnya. Nah, kalau arsitektur itu lebih kayak gimana caranya si bangunan itu berdiri, kayak lebih kayak dia lebih ke teknik engineering gitu bedanya. Dia lebih kayak tetap sama-sama gambar rumahnya, kayak sketsa pola rumah gitu. Tapi terbaiknya di situ kita lebih ke visualisasi, yang arsitektur lebih ke gimana caranya biar si bangunannya itu bangun gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Utamanya sudah jelas mungkin yang disampaikan kan ya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Davina Damayanti Dewi, biasa dipanggil Vina, dan rekan saya Zakia. Di sini kami ingin membawakan materi yang bertemakan tentang brand awareness. Mengapa kita membawakan teori tersebut? Maksud saya materi, mohon maaf. Mengapa kita membawakan materi tersebut? Melihat dari background kami, yang pertama saya berbackground sebagai marketing, lalu ada pula rekan saya yang berbackground sebagai desain grafis, yang mana dengan melihat background kami, harapannya kami bisa memberikan sedikit atau secuil informasi yang bisa diberikan kepada teman-teman semua. Baik. Di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan atau menyampaikan apa itu brand awareness. Sederhananya, brand awareness merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sejauh mana kita harus mengenal sebuah merek atau sebuah brand. Seperti contoh misalkan saat saya mengatakan mie instan, kira-kira brand atau merek apakah yang terbesit di pikiran teman-teman semua? Ya, betul sekali. 95% menurut saya yang terbesit dalam pikiran teman-teman semua pasti adalah Indomie. Itulah yang dinamakan dengan brand awareness. Secara umum, brand awareness ini dapat menunjukkan bagaimana pelanggan mengenali merek atau produk yang kita jual. Dan kenapa sih kita harus memerlukan atau harus mempelajari brand awareness itu sendiri? Nah, biasanya dalam sebuah bisnis, ketika kita ingin meningkatkan penjualan, tentu kita harus menginformasikan kepada calon pelanggan atau calon klien kita tentang apa itu perusahaan kita dan apa produk yang kita jual. Dengan memiliki brand awareness ini, sebuah bisnis yang kita jalani dapat lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Ketika konsumen mengenal sebuah merek atau brand yang kita jual, mereka cenderung melakukan pembelian terhadap merek yang mereka kenal daripada yang tidak kita kenal. Dan ketika produk dari brand tersebut memiliki kualitas yang baik,
maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan, yang mana hal tersebut akan memberikan atau membawa kepada repeat order begitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada bagaimana cara kita meningkatkan brand awareness sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, apalagi di zaman modern ini kita butuh banget yang namanya brand awareness. Saya kasih beberapa tips untuk kita bisa menjual produk kita agar produk kita selalu jadi top of mind. Contohnya kayak Indomie gitu. Misalnya nama Indomie. Kenapa Indomie bisa bertahan sampai 50 tahun gitu ya? Karena dia memiliki nama Indomie gitu. Terus juga logonya juga itu kan dia udah bertahun-tahun pakai logo itu, berarti dia udah apa namanya ya? Mohon maaf ya. Masyarakat udah terbiasa dengan logo tersebut. Terus juga Indomie punya tagline yang semua orang pasti udah tahu ya, yang kayak Indomie seleraku gitu. Terus juga selain itu kita membutuhkan yang namanya sosial media. Di masa sekarang ini sosial media tuh penting banget. Terus juga kayak bekerja sama dengan influencer gitu. Kita kayak endorsement juga diperlukan untuk mendapatkan perhatian dari customer kita gitu. Yang ketiga, kita membutuhkan yang namanya sama kayak tadi influencer marketing, bisa melalui Twitter, Facebook, apalagi sekarang TikTok ya teman-teman ya. Itu diperlukan banget sih. Terus kita juga memerlukan, kita perlu untuk ikut serta di acara event-event besar gitu. Contohnya kayak yang sekarang masih berjalan di PRJ gitu. Brand-brand kita tuh harus berani bisa ikut serta gitu. Mau kita brand kecil, kita harus punya action gitu teman-teman ya. Yang terakhir harus kita punya website supaya orang-orang tuh aware kita tuh punya website gunanya untuk semua profil kita masuk dalam situ. Kayak siapa diri kita, apa aja yang kita jual gitu. Itulah gunanya website. Dari situ ada pertanyaan? Ada yang bisa? Ya, berikut sedikit informasi yang dapat kita sampaikan. Apakah dari audiens di sini ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Berapa lama waktu tercepat yang dibutuhkan bagi sebuah brand untuk terkenal? Untuk jadi terkenal, sebenarnya sih emang perlu proses untuk menjadi terkenal, tapi ya itu. Kasus nggak? Kita buat kasus, itu sesuatu yang bisa menggegerkan masyarakat sih. Iya, contohnya kayak yang sebelumnya itu yang HW itu ya. Ya memang kita perlu sesuatu yang viral untuk menjadi terkenal. Contohnya kayak tapi yang positif gitu. Contohnya kayak apa ya yang terkenal? Seringnya sih kayak yang kayak iklan eksis gitu. Kadang kan dia suka memiliki ide-ide yang agak-agak kalau orang bilang alay gitu ya. Tapi ternyata tuh dia bisa menarik orang-orang gitu. Kayak gitu contohnya Pak. Tapi kalau untuk menjadi suatu brand yang bisa diingat orang-orang, kita memang perlu berani untuk action sesuatu gitu. Izin menambahkan, ya menurut saya sendiri memang untuk mengoptimalisasikan dari brand awareness sendiri itu perlu waktu yang tidak singkat gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan brand awareness itu adalah mungkin kalau untuk studi kasusnya di masa sekarang kita bisa dengan membuat konten gitu, konten lewat media sosial. Dan hal tersebut gimana ya? Kita harus campaign gitu. Ya, kita juga dengan campaign. Gitu. Mohon maaf jika tidak bisa jika kurang dimengerti. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman mungkin? Mungkin untuk teman-teman yang ingin memulai usaha yang baru, usaha yang mulai dari kecil-kecil gitu ya, UMKM gitu, bisa memulai dengan yang kayak tadi endorsement segala macam itu bisa dimulai dari sekarang gitu, dari sosial media, apalagi TikTok. TikTok juga sebenarnya ada fitur untuk jualan juga ya, yang bisa kalian pergunakan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nervous nggak masalah ya. Yang masalah itu kalau kita tidak pernah mencoba. Ya. Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita adalah dengan latihan. Jadi kalau nggak pernah berdiri di depan, terus tiba-tiba suatu saat harus berdiri di depan, itu akan jadi beda banget. Tapi kalau kita udah latihan berkali-kali, tidak perlu kita latihan langsung di depan audiens banyak, di depan orang-orang terdekat kita pun bisa. Di depan keluarga kita, di depan teman kita tanya kurangnya apa ya, gitu. Kalau tadi masukan-masukan dari saya mungkin bisa, sekarang kita berdua ke depan, kita harus samakan dulu nih visi dan misinya. Jangan sampai pembicara A berbicara A, yang B berbicara yang lain. Terus ketika ditanya jawabannya jadi berbeda gitu. Jadi harus samakan persepsi, itu penting. Kenapa? Karena teamwork. Bagaimana mungkin satu grup isinya 4 orang mempresentasikan satu hal, itu semuanya memiliki pandangan yang berbeda. Itu bisa kacau balau ya. Jadi dipilih satu, makanya tadi saya katakan pilih satu topik yang kira-kira bisa sama. Kemudian nya itu masih kadang-kadang masih ada ya. Tapi penggunaan mikrofon lebih baik sih dibandingkan perkenalan diri yang pertama. Mungkin ketika saya sudah beritahu caranya seperti apa, nggak sejauh ini, ya, tapi lebih dekat gitu. Walaupun sebetulnya belum ideal, jadi masih banyak yang menggunakan suara besar begini, bukan memanfaatkan teknologi di sini. Nah kalau begini kan jadi suaranya dari mikrofon. Nanti kalau misalkan direkam juga, misalkan pakai clip on atau pakai mikrofon, yang akan masuk adalah suara yang dari mikrofon ini, bukan suara yang ini. Suara ini nggak akan masuk. Kalau di podcast perhatikan, kalau ada orang datang disapa, dia ngomong apa nggak depan. Kenapa? Karena yang masuk yang dari sini, yang dari suara ini dan dari clip on, gitu. Dan kalau kita berbicara di depan ada sound system, jangan sampai arahkan ini ke speakernya, dia akan ada feedback nanti suaranya, begitu. Mungkin itu secuil, tadi ada yang pakai secuil ya, menarik juga sih, secuil informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk masukannya mungkin Miss Sinta dan Pak Fajar ada tambahan, silakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Tadi belum kenalan ya, kayaknya nggak afdol nih kalau belum kenalan. Oke, nama saya Sinta, ya kita bertiga ini sering bareng-bareng dalam memberikan training. Ya, saya domisili di Bogor, bertiga juga di Bogor sih sebenarnya. Oke, langsung aja untuk menyingkat waktu. Jadi tadi kalau saya perhatiin ini semuanya informasi ya, menyampaikan informasi ya. Oke, terus untuk gaya penyampaiannya itu ada yang formal, ada juga yang informal. Ya, dan itu sebenarnya sih tergantung dari audiens kita ya. Apakah maksudnya disesuaikan, mau informal boleh, mau formal boleh, tergantung dengan audiensnya. Kalau di sini karena kita sedang latihan ya nggak apa-apa ya, ada informal, ada yang formal. Kemudian untuk mic control kayaknya udah dikasih tahu Mr. Malik, jadinya udah better. Kemudian gesturnya juga udah oke. Terus tadi saya juga lihat udah ada latihan eye contact ya. Jadi itu udah bagus banget. Kemudian apa lagi ya? Oke, ada juga yang membuat si penyampaian informasi ini menarik ya, kayak tadi misalnya dengan cara benar atau fakta ya, itu menarik sih. Maksudnya jadi kita ya nggak ada pilihan sih. jadi itu sesuatu yang bikin orang oh iya ya gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu juga bumbu-bumbu seperti itu supaya melek gitu ya audiensnya, jadi nggak terlalu monoton gitu kan. Jadi perlu juga kita tambah-tambahin hal-hal yang kecil-kecil seperti itu tapi menarik. Itu aja sih dari saya. Mungkin Pak Fajar mau menambahkan? Ya, mungkin sekalian closing ya Pak Malik ya. Jadi teman-teman tadi yang sudah mencoba melatih ya, mindsetnya jangan samakan level kita dengan level orang lain. Jangan samakan standar kita dengan standar orang lain. Pak Malik bisa ngomong dengan selancar itu sudah melalui banyak proses. Kalaupun hari ini kita baru memulai, it's okay. Kita masih banyak salah, it's okay. Perdalam lagi materinya, metodenya, kemampuannya, jam terbangnya, ya. Pokoknya habiskan jatah gagalnya. Gitu. Tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Ya, jadi harus dinikmati. Apalagi kalau misalkan, Pak, saya pengen kayak Pak Malik. Wah, berarti kita mau modeling Pak Malik nih kalau bahasa NLP-nya nih.
saya mau modeling Pak Malik apa aja sih kendalanya dulu waktu belajar public speaking, ya. Jangan hanya enaknya aja yang kita tanya, tapi kendalanya dan bagaimana Pak Malik menghadapinya. Gitu. Sekali lagi, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain memulainya sudah lebih dulu. Gitu. Ya, ingat aja Adidas sama Nike. Dua-duanya perusahaan apa? Sepatu. Adidas mulai usaha tahun 1940, Nike mulai usaha sepatu tahun 1960. Nike tetap bisa berkembang. Ya, jangan kecil diri ya. Pasti teman-teman bisa. Apa yang ilmu sudah disampaikan Pak Malik, ya, Ibu Sinta dan juga saya, ambil, praktekkan kembali. Ya, karena tidak akan bisa ada perkembangan tanpa praktek. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Pak Malik, apakah ada closing statement? Hanya sedikit aja, buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, ya bisa kirimkan CV-nya ke admin admin yang di grup itu. Siapa tahu ada posisi yang sesuai. Itu aja sih bonusnya untuk hadir di acara ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.